Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Suaraku kedengaran? Dengar Ruth. Oke. Oke, semuanya boleh on cam teman-teman, biar kita mulai. Ya. Oke, selamat pagi buat teman-teman semua. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kita dapatkan. Kita mengambil RUU IKN atau RUU Ibu Kota Nusantara, di mana kita ada beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, moderator Ruth Indriani Ember Sitorus, kemudian ada teman saya Marta Antika Sinambela, kemudian ada Paulus Manik, Feni Anggriani, Brian Kolose, Siti Mariani Saragi, serta Naysila Linda Ayu Pasaribu. Next slide. Baik, kita langsung saja ke materi. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Paulus. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, selama ini Jakarta seperti yang kita ketahui bersama telah menjadi pusat pemerintahan sekaligus menjadi jantung perekonomian di Indonesia ini sendiri. Kota ini menjadi magnet bagi aktivitas bisnis, budaya, hingga mobilitas manusia dari berbagai penjuru negeri. Jadi, seiring berjalannya waktu, beban yang ditanggung Jakarta ini semakin berat. Ledakan jumlah penduduk, mendorong pemukiman yang padat, kemacetan yang melelahkan setiap hari, serta tekanan terhadap kualitas lingkungan sendiri. Banjir lewat datang silih berganti, dan di berbagai wilayah permukaan tanah terus menurun akibat eksploitasi air tanah itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Jakarta kini bekerja melebihi kapasitasnya. Sudah terlalu sesak untuk terus memikul peran sebagai pusat pemerintahan negara dalam jangka yang panjang. Nah, di sisi lain, pembangunan nasional Indonesia masih berfokus di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Meskipun hanya sebagian kecil dari luas wilayah Indonesia, Jawa menampung lebih dari separuh populasi dan menyumbang mayoritas aktivitas ekonomi. Ketimpangan pembangunan inilah semakin terasa semakin lama ketika banyak daerah di luar Jawa belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Indonesia sebagai negara kepulauan seakan berdiri berat sebelah dengan Jawa sebagai pusatnya. Sementara wilayah lain hanya mengikuti di belakang. Situasi ini menuntut perubahan arah pembangunan yang lebih berkeadilan dan mampu membuka peluang bagi daerah lain untuk tumbuh lebih besar. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menggagas pemindahan ibu kota negara melalui rancangan Undang-Undang IKN sendiri seperti yang akan kita bahas ini. Pilihan pun jatuh pada Kalimantan Timur, wilayah yang secara geografis berada di tengah Indonesia dan memiliki risiko bencana alam yang relatif rendah. Pemindahan ini bukan hanya sekedar memindahkan gedung-gedung pemerintahan saja dari Jakarta ke kota baru, tetapi merupakan upaya dan menciptakan simbol baru bagi bangsa Indonesia. Sebuah ibu kota yang tidak hanya menjadi pusat administrasi, tapi juga mencerminkan visi masa depan Indonesia. Ibu kota Nusantara hadir sebagai gambaran mengenai kota ideal yang hijau, cerdas dan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Smart City. Kota ini dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam, didukung dengan teknologi modern, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berinovasi. Harapannya, IKN menjadi awal dari pemerataan pembangunan yang lebih nyata, menggerakkan ekonomi di luar Jawa dan memperkuat persatuan bangsa dari Sabang hingga Merauke. Dengan demikian, pembangunan ibu kota Nusantara ini merupakan sebuah langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta, sekaligus membuka lembaran baru perjalanan Indonesia menuju yang lebih maju, inklusif, dan siap menyongsong masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih kepada Paulus. Next slide. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke alur pembentukan RUU Ibu Kota Nusantara atau IKN. Di sini tanggal 16 dan 26 akan saya jelaskan. Gimana awal mula inisiasi dari pembentukan RUU Ibu Kota Nusantara IKN ini dimulai pada tanggal 16 Agustus tahun 2019, di mana itu saat sidang formal bersama DPD RI dan DPR RI di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI, di mana poin dari hasil sidang formal itu yaitu di mana Presiden Joko Widodo menegaskan rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, di mana
keterangan selanjutnya yang saya dapati dari sidang formal itu, di mana dalam penghujung pidatonya Presiden Joko Widodo meminta dukungan DPR dan tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia dalam pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Kemudian selanjutnya tanggal 26 Agustus tahun 2019 dipertegas lagi oleh Presiden Joko Widodo di saat konferensi pers di Istana Negara, di mana keterangannya di situ Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru yang dipilih yaitu sebagai Kabupaten Panajam Pasir Utara dan sebagai Kabupaten Kuta sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Di mana di konferensi pers di Istana Negara itu poin penting yang disampaikan Joko Widodo itu ada 5. Yang pertama itu mengatakan bahwa beban Jakarta yang saat itu terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, makanya ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kemudian beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 jiwa atau setara dengan 54% dari total penduduk Indonesia. Kemudian dana untuk ibu kota baru lebih kurang 466 triliun. Kemudian beberapa alasan kenapa di Kalimantan Timur dijelaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat konvensi pers di Istana Negara. Kemudian Jakarta juga tetap diprioritaskan menjadi pusat pembangunan. Next slide. Ya, baik, selanjutnya di tanggal 29 September tahun 2021, di mana pemerintah menyerahkan surat presiden kepada DPR, di mana keterangannya ini bahwasannya Menteri Sekretaris Negara Pratikon bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyerahkan surat presiden langsung kepada pemimpin DPR. Baik, untuk tanggal 3 November tahun 2023 akan dijelaskan oleh Marta. Ya baik, di pembahasan 3 November 2021 ini adalah yang dilakukan itu pembahasan perdana oleh Badan Musyawarah DPR yang menyetujui pembentukan panitia khusus atau pansus RUU IKN. Jadi ini itu sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Pasal 104 ayat 2 yang menyatakan jumlah anggota pansus ditetapkan rapat paripurna paling banyak itu sebanyak 30 orang. Jadi di rapat ini tuh dibentuk anggota pansus berdasarkan perimbangan pemerataan anggota setiap fraksi, di mana untuk fraksi PDIP itu ada 12 orang, fraksi Golkar ada 8 orang, fraksi Gerindra ada 8 orang, fraksi Nasdem 6 orang, fraksi PKB ada 6 orang, fraksi Demokrat 5 orang, fraksi PKS 5 orang, fraksi PAN 4 orang, dan fraksi Partai Pembangunan fraksi PPP ada 2 orang. Selain itu juga ada dibentuk panitia pembentukan pansus. Jadi tadi itu kan anggota-anggotanya. Nah ini tuh ada panitianya yang berjumlah 6 orang, di mana itu beranggotakan ada Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar, ada Junimar Girsang dari fraksi PDI Perjuangan, ada Sugiono dari fraksi Gerindra, lalu ada Fatan dari fraksi PKB, ada Saan Mustafa dari fraksi Nasdem, dan Nur Hayati Effendi dari fraksi PPP. Sekian. Baik, terima kasih. Next slide. Ya, untuk 7 Desember tahun 2021 akan dijelaskan oleh Feni. Baik, jadi kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa keputusan awal anggota pansus itu totalnya ada 56 orang. Tapi nyatanya itu tidak sesuai dengan peraturan DPR yang nomor 1 tahun 2020 pasal 104 ayat 2 yang dimana maksimal anggota pansus itu harus 30 orang. Nah, jadi dari sinilah DPR itu melakukan penyesuaian yang dimana mereka
merevisi ulang aturan ini lewat rapat internal di Badan Legislasi. Jadi keputusan akhirnya ditetapkanlah jumlah anggota Pansus RUU IKN itu menjadi 30 orang. Dan DPR juga menegaskan bahwa perubahan ini tuh murni bersifat administratif dan tidak ada unsur lain. Bahkan juga anggota Pansus yang sebelumnya itu menjelaskan bahwa sebenarnya jumlah yang 56 di awal ini tuh terdiri dari 30 anggota tetap dan 26 anggota cadangan. Jadi keputusan akhirnya untuk menetapkan hanya 30 anggota sebagai anggota definitif itu sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kewajiban kelembagaan. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk tanggal 10 Januari akan dijelaskan oleh Siti. Baik, terima kasih. Nah, pada tanggal 10 ibu kota negara. Oke, mungkin Siti jaringannya kurang bagus. Saya bisa gantikan. Jadi di masa reses ini tuh adalah proses di mana pembahasan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara itu terdapat satu fase penting, yaitu masa reses di bawah perwakilan di masa reses DPR yang berakhir di 10 Januari 2022. Jadi berdasarkan agenda resmi DPR, masa reses ini itu merupakan periode di luar masa sidang, di mana anggota dewan tidak melakukan rapat atau pembahasan resmi di Senayan, tetapi kembali ke daerah pemilihan untuk melaksanakan fungsi representasi, terutama menyerap aspirasi masyarakat, yaitu reses konstitusional. Ya, baik, terima kasih. Next slide. Baik, tanggal 13, 14, dan 15 akan dijelaskan oleh Naisa. Mungkin di sini saya akan menjelaskan 14 dan 15 Desember tahun 2021, di mana pada tanggal 3, 14, dan 15 ini terjadi pembentukan pansus atau panitia pansus. Nah, di mana pansus RUU IKN ini membentuk panja atau panitia kerja di mana berguna untuk membahas daftar investasi atau yang disebut dengan DIM atas RUU IKN sendiri. Nah, mana selama kurun waktu tersebut itu telah dilaksanakan sebagai teman-teman. Nah, hal itu sendiri itu di situ merupakan pembentukan panja, di mana pansus RUU IKN membentuk beberapa panja dalam bidang hukum, keuangan, dan infrastruktur, di mana untuk mempercepat dan memperdalam pembahasan RUU IKN tersebut terkait pemindahan ibu kotanya ke Nusantara. Nah, yang kedua ada pada tanggal 14 Desember sendiri itu, di mana panja ini menetapkan pembagian tugasnya, jadwal kerjanya, serta koordinasi teknisnya, termasuk juga menerima masukan awal dari kementerian mengenai aspek hukum, pendanaan, dan juga rencana pembangunan infrastrukturnya. Nah, pada tanggal 15 Desember sendiri itu, di mana panja ini mengidentifikasikan isu utama seperti pembiayaan sama dampak lingkungan, teman-teman. Di mana mereka itu merencanakan dengar pendapat publik dan menyiapkan agenda kerja mereka itu yang dimulai dari awal Januari 2022, di mana untuk mendukung mempercepat pengesahan RUU IKN pada tahun 2022. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih kepada Naisila. Boleh next slide. Baik, untuk tanggal 18 Januari 2022 akan dijelaskan oleh Brian. Oke, saya akan jelaskan 18 Januari 2022. Tanggal tersebut, teman-teman, itu terbentuk namanya laporan pansus ya, panitia khusus, di mana diketuai oleh Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Nah, dari laporan ini, teman-teman, yang paling tersoroti adalah bahwa PKS itu menolak hasil pembahasan RUU ya. Jadi diserahkan kepada pembicaraan tingkat 2. Nah, laporannya berisi pandangan-pandangan para fraksi dari berbagai partai ya. Kalau yang pertama dari PDIP. PDIP ini kan sebagai partai pemerintahan ya, dia menyatakan dukungan terhadap pembentukan IKN, teman-teman. Jadi dia
ada penekanan tersendiri bahwa di PDIP, kalau menurut kementerian kan estimasi biaya IKN itu mencapai 466 triliun ya, di mana hampir sampai 19% sampai 20% biaya APBN. Jadi PDIP harapannya supaya dana sebesar itu yang terambil supaya dialokasikan secara adil tanpa mengorbankan sektor publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan seperti itu. Kalau dari Golkar, dari fraksi Golkar, mereka mendukung penuh pemindahan IKN dengan menekankan sama juga efektivitas kebijakan publik. Jadi bagi Golkar, IKN bukan semata-mata simbol politik, tapi proyek yang strategis seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari Gerindra di posisi pro IKN ya, mendukung IKN dengan argumen mereka untuk pertahanan nasional dan pemerataan pembangunan. Namun dia juga menuntut para Gerindra ini untuk perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Jadi juga Gerindra melihat juga dari aspek bagaimana masyarakat yang di sana, masyarakat asli di sana, seperti itu. Kalau dari Nasdem, teman-teman, Nasdem menyetujui pemindahan ibu kota serta mereka tuh menyoroti nama Nusantara dengan alasan historis dan filosofis begitu. Mereka melihat nama itu mencerminkan semangat kesatuan dan keberagaman, itu yang mereka katakan. Lalu dari fraksi PKB ini mendukung gagasan IKN ya, tapi mereka menolak konsep otorita karena dinilai tidak konstitusional. Mereka menuntut agar pemerintahan IKN itu tetap memiliki mekanisme demokratis ya. Lalu kalau Demokrat, Demokrat ini tidak menolak IKN dengan secara prinsip, tapi mereka menilai pemerintahannya terlalu buru-buru ya. Kita lihat sendiri bahwa jangka dari RUU IKN ini sangat cepat ya. Jadi mereka menyoroti minimnya kajian pertahanan, resiko ekologis serta potensi pemborosan fiskal, teman-teman. Jadi pandangan ini mencerminkan kehati-hatian terhadap stabilitas fiskal negara dan good governance. Nah, kalau dari PKS sendiri, teman-teman, ya PKS ini kita tahu sendiri bahwa di websitenya bahwa banyak sekali analisis kritis mereka ya terhadap suatu kebijakan. Jadi mereka selalu yang paling tegas menolak RUU IKN dan jadi mereka tuh menolak dengan alasan yang sangat logis. Yang pertama, menolak konsep otorita karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menolak pemindahan IKN karena pada 2024 dianggap terlalu buru-buru. Yang ketiga, menilai pembangunan IKN karena berpotensi merusak ekosistem hutan Kalimantan dan mengabaikan hak masyarakat adat seperti itu. Jadi bahwa wilayah IKN di Kalimantan Timur akan memengaruhi lebih dari 180.000 hektar kawasan hutan termasuk habitatnya. Jadi kritik PKS soal lingkungan ini menjadi sangat relevan. Nah, lanjut kalau dari PAN ya, fraksi PAN mendukung IKN, tapi mereka mengingatkan pentingnya asas ketuhanan dan kejelasan dari makna Nusantara. Terus kalau dari PPP mereka mendukung RUU IKN, tapi dengan penekanan pada kepastian hukum pertahanan juga sama seperti yang partai-partai sebelumnya. Terus juga kesejahteraan, terus juga terkait TNI dan Polri serta fasilitas sosial keagamaan. Jadi kalau PPP ini lebih memperhatikan bagaimana nanti kalau fasilitas umumnya aman tidak seperti itu. Kalau dari fraksi DPD, mereka menilai konsep otorita ini lagi-lagi otorita yang dibahas ya, tidak sesuai dengan sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga mengkritisi kurangnya penjelasan filosofis tentang makna Nusantara. Jadi dari hasil RUU terjadilah judulnya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dengan jumlah babnya 11 dan jumlah pasalnya 44 ya. Kalau rinciannya nggak bisa saya jelaskan terlalu panjang. Ya, jadi setelah saya lihat laporan tersebut dan saya bisa membuat tabelnya. Tabelnya di sini ada dua pro ya. Ada pro IKN dengan syarat sosialis dan nasionalis. Ada pro IKN tapi mengkritisi struktur kekuasaan tentang otorita itu, teman-teman. Jadi kalau di pro IKN sosialis nasionalis itu ada PDIP, Golkar, Gerindra ya. Mereka jadi mendukung fokus integrasi pertahanan dan efisiensi ekonomi. Tapi kalau yang mengkritisi tentang kekuasaan tapi pro IKN itu ada PKB, PAN dan PPP. Nah, kalau skeptis dan menolak sebagian besar konsep IKN itu ada Demokrat dan juga PKS.
Jadi mereka mengkritisi terhadap urgensinya itu apa, seperti itu. Jadi dari rapat pertama PKS itu menolak dan menyerahkan kepada pimpinan tingkat 2 karena fraksi dari PKS RUU IKN ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Jadi sehingga menurut PKS pemindahan ibu kota ini dinilai kurang ada landasannya lah, seperti itu teman-teman. Saya serahkan kepada Ruth. Terima kasih. Next slide. Untuk kesimpulan akan dijelaskan kembali oleh Marta. Oke, mungkin singkat aja. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami itu di mana proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini menunjukkan dinamika politik yang melibatkan pemerintah dan DPR sejak gagasan awal pemindahan ibu kota pada 2019 hingga masuknya RUU IKN ke DPR pada September 2021. Jadi pembahasan dilakukan intensif melalui Pansus dan Panja, termasuk rapat 13-15 Desember 2021 yang mengkaji aspek hukum, pendanaan sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Setiap fraksi itu memiliki pandangan berbeda dan mayoritas itu mendukung dengan syarat, tetapi Demokrat dan PKS itu yang menjadi partai yang menolak lah. Setelah masa reses dan konsolidasi politik, DPR mengesahkan RUU IKN pada 18 Januari 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Meski ditujukan untuk pemerataan pembangunan, proyek IKN tetap memerlukan pengawasan ketat karena adanya kritik terkait lingkungan, pendanaan, dan tata kelola. Saya kembalikan ke Ruth. Ya, terima kasih Marta. Next slide. Ya, baik. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat pagi.